Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Agama Islam adalah agama yang universal, yang mengajarkan agar semua orang saling menghormati, saling mencintai, dan tolong-menolong. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, memiliki banyak sekali sejarah. Kepercayaan dan agama yang berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia, yakni animisme dan dinamisme, atau agama Hindu dan Buddha. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui kontak perdagangan. Sedikit banyak telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Masuknya pengaruh unsur kebudayaan Hindu-Buddha dari India telah mengubah dan menambah khasanah budaya Indonesia dalam beberapa aspek kehidupan, seperti berdirinya Kerajaan Tarumanegara, Singgasari, Majapahit, dan sebagainya. Akan tetapi, justru keragaman tersebut memberi warna pada perkembangannya di kemudian hari. Meski demikian, Islam sebagai ajaran yang universal tetap berpegang pada jalurnya. Dengan kata lain, corak budaya lokal disesuaikan dengan inti ajaran Islam, yakni adalah tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang satu. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama atau Hindu-Buddha. Ia dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan sahabat Nabi yang ingin berdakwah di Indonesia dengan melalui cara perdagangan, ekonomi, pernikahan, kebudayaan. Kemudian, mereka membentuk koloni-koloni Islam yang ditandai dengan kekayaan dan semangat dakwahnya. Agama Islam dipandang lebih baik oleh rakyat yang semula menganut agama Hindu, karena Islam tidak mengenal kasta dan Islam tidak mengenal perbedaan golongan dalam masyarakat. Daya penarik Islam bagi pedagang-pedagang yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja Indonesia Hindu agaknya ditemukan pada pemikiran orang kecil. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya dukungan dua pihak, yaitu orang-orang Muslim pendatang yang mengajarkan agama Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Masuknya Islam ke Indonesia. Tentang masuknya Islam ke Indonesia ada pendapat dari para ahli sejarah. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia sudah ada sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang ke abad 13 Masehi, terutama di Samudra Pasai. Cara penyebaran agama Islam dari para mubalik mengajarkan dan memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat. Oleh karena itu, diperkirakan proses Islamisasi sudah berlangsung sejak persentuhan itu terjadi. Penyebaran Islam di Samudra Pasai, Aceh terjadi pada pertengahan abad ke-13 Masehi, sehingga perkembangan masyarakat Muslim di Malaka semakin pesat. Sementara itu, di Jawa, proses penyebaran Islam sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Di tanah Jawa ini kita mengenal dengan nama atau yang lebih terkenal adalah Wali Songo. Salah satunya adalah Kerajaan Islam Demak. Dengan raja pertamanya Raden Fatah mengangkat penasihat dari kalangan para wali, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, bahkan Sunan Gunung Jati selain berperan sebagai guru agama dan mubalik, juga berperan sebagai kepala pemerintahan.
Pertumbuhan masyarakat Islam di sekitar Majapahit, terutama di beberapa kota pelabuhan di Jawa, erat kaitannya dengan perkembangannya pelayaran dan perdagangan yang dilakukan kaum muslim yang telah mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik di Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh. Dan Islam pun masuk ke Indonesia dari bagian timur seperti Maluku, tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang membentang pada pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka. Jawa dan Maluku sejak abad ke-14 Masehi, Islam sudah masuk melalui tanah ini, melalui Maluku dengan diawali oleh Raja Ternate II yang ke-12 Molomatea 1350 sampai dengan 1357 Masehi yang bersahabat karib dengan orang Arab dan merupakan proses perkenalan Islam kepadanya. Kemudian berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang sudah ada di Indonesia, yaitu adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Maluku, Kerajaan Goa, dan yang terakhir adalah Kerajaan Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya mau bicara soal sejarah Islam masuknya ke Indonesia. Banyak di antara kita yang masih mengetahui bahwa sejarah Islam masuk ke Indonesia dimulai dari pedagang Gujarat dari India. Padahal kalau kita buka lebih detail lagi lengkapan sejarah, maka akan kita dapati tahun yang sebenarnya. Bukan tahun 1700 dengan datangnya pedagang Gujarat dari India, bukan. Bukan pula tahun 1400, bukan. Sebuah artefak, sebuah fakta dari buku-buku sejarah Tionghoa ditemukan bahwa pada saat itu, yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, lebih tepatnya lagi di Kalingga. Apa itu Kalingga? Kalingga adalah tempat di mana sejak tahun 640-an sampai 650-an ada ratu yang sangat adil di sana, namanya Ratu Sima. Ratu Sima ini punya anak, namanya Jai Sima. Ternyata fakta artefak ditemukan. Ada seorang raja dari tanah Arab yang kalau kita hubungkan tahun 640-an itu adalah masa di mana Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah. Nah, apakah Khalifah Utsman sendiri atau utusannya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang datang ke sini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tahun itu ada utusan dari tanah Arab yang menyelidiki dakwah. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW wafat tahun 632, maka mulailah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq yang pada saat itu tidak melakukan ekspansi tapi membenarkan sistem yang ada di dalam internal. Lalu sejak 634 yaitu Abu Bakar Siddiq wafat, maka mulai dipegang oleh khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dan pada waktu itu Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke atas. Eropa, Turki, di atas semua itu masuk tekuk lutut di bawah kaki Al-Faruq Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh yang mulia Khalifah Utsman bin Affan, barulah ekspansi itu ke bawah, ke selatan. Kalau Umar bin Khattab ke utara, Utsman bin Affan ke selatan. Nah, salah satu hasil dari dakwah Utsman bin Affan Nusantara kita ini, yang pada waktu itu singgahnya di Kalingga atau Jepara sekarang, masuk Islam. Ditandai dengan Ratu Sima masuk Islam dan anaknya Jai Sima masuk Islam. Dalam kitab-kitab Tionghoa zaman tempo dulu, kita temukan. Apa yang kita temukan? Pada waktu itu, Jai Sima menuliskan surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Kenapa? Karena di sini, pada waktu itu di tanah Jepara, telah ada kejujuran yang luar biasa. Konon, Ratu Sima mengeluarkan pundi emas di pasar. Ternyata, tidak satu pun hilang pundi emas itu. Tidak satu pun keping emas itu hilang. Akibatnya apa? Rupanya penyelidikan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abi Sufyan atau mereka
antara khalifah dan gubernurnya, membuat di sini salah satu sasaran. Ya, Indonesia adalah salah satu tujuan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ratu Shima dan Jaisima masuk Islam kurang lebih pada masa 646 sampai 650. Bukan cukup sampai di sana, pemirsa Basmalah yang dimuliakan Allah. Fakta menunjukkan, walaupun pada waktu itu belum berkembang, kekhalifahan dari Utsman bin Affan lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian kekhalifahan terjadi kekacauan, sampai kemudian diambil alih dengan sangat adil yang konon disebut khalifah kelima, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah sejak tahun 711 Masehi. Apa yang terjadi 7 tahun kemudian? 7 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 718 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan utusannya telah menginjakkan kaki di bumi Sumatera, yaitu Palembang. Pada waktu itu, di Palembang dipimpin oleh Raja Sriwijaya yang namanya Raja Sri Indra Farman. Ternyata hasil dakwah Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat Raja Sri Indra Farman tertarik dan masuk Islam. Terbukti dari makamnya yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ada surat menyurat yang disimpan di museum di Oxford, di Inggris. Ada surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indra Farman yang meminta kedatangan para guru. Itulah para keturunan Arab di Palembang sana dipanggil dengan nama Ayib. Dialah awal mula yang menyebarkan. Nah, jadi jauh sebelum pedagang Gujarat, sejak zaman Utsman bin Affan sudah ada. Jadi kalau kita memahami sejarah dengan benar, ya, yang semuanya sebenarnya benar, cuman nggak nyambung. Lihat, mereka adalah para peminat sejarah. Dengan makin banyaknya peminat sejarah, insya Allah sejarah yang terputus-putus akan kita buat sambung. Pemirsa Basmalah yang dimuliakan Allah, sejak Rasulullah SAW wafat 632, itu sahabat berpencar ke mana-mana. Jadi dakwah merupakan bagian pekerjaan yang paling utama sahabat-sahabat Nabi. Kita tahu Bilal yang mulia tidak dimakamkan di Saudi Arabia, toh, di Damaskus. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia, juga tidak dimakamkan di Mekah atau Madinah, toh. Ada di Tionghoa, di Guangzhou, di Cina sana. Kita tahu Abu Kasbah yang mulia juga tidak dimakamkan di Saudi Arabia. Dia dimakamkan di Tiongkok. Maka harus kita teliti, konon beberapa kitab menuliskan Ibnu Mas'ud 625 wafat di Aceh. Disebut kabilah Toyik, yang disebut artinya kabilah Aceh. Di sanalah Ibnu Mas'ud wafat. Artinya sahabat-sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang pendakwah. Nah, disinilah sejarah yang putus. Indonesia, pedagang Gujarat, titik. Padahal di catatan Tionghoa, catatan Tiongkok asli, ada Ratu Shima di sana. Yang Ratu Shima hidup tahun 640-an, tepatnya 646 ketika Khalifah Utsman berkuasa. Lalu di Palembang 718 ada Sri Indra Farman yang masuk Islam. Bukan pedagang Gujarat salah, bukan, tetapi terputus. Karena apa? Karena makam Sri Indra Farman yang ada di Palembang juga bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Islam dituliskan mulai masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India, ya nggak pas juga. Insya Allah, lihat, mereka mulai masuk. Mereka adalah peminat sejarah. Maka pemirsa Basmalah yang dimuliakan Allah, mari dengan mendalami sejarah, insya Allah kita akan lurus dalam beragama. Semua akan detail. Kenapa? Dalam pesantren-pesantren ya, itu selalu gandeng tuh tarikh, akidah, akhlak. 3 hal yang mesti selalu nggak boleh putus. Akidah akan lurus sekali kalau kita memahami sejarah. Dan akidah dan sejarah tidak cukup, harus dengan akhlakul karimah yang merupakan ini adalah intisari dalam beragama. Maka sejarah adalah bagian yang wajib diluruskan, bagian yang wajib dihubungkan, dan ini merupakan pekerjaan kita bersama. Bukan masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat India, bukan, tapi masuk melalui dakwah Nabi SAW, dakwah Nabi yang dilanjutkan para sahabat-sahabat Nabi. Itulah awal mula penyebaran Islam seluruh dunia.
sempat kita menguasai sepertiga dunia zaman Khalifah Umar bin Khattab, bertahan sampai Khalifah Utsman bin Affan, bertahan sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib baru terpecah menjadi kesultanan, kerajaan kecil. Tapi ini juga bagian dari nubuwah Rasulullah SAW. Apa yang saya maksud nubuwah? Nabi mengajarkan, alaikum bisunnati wa sunnatun khulafar rasyidin al-mahdiyin. Atas kalianlah wajib mengikuti sunnati, sunnahku kata Nabi, wa sunnatun khulafar rasyidin, dan sunnah khulafar rasyidin. Siapa mereka? Ditanya Nabi siapa mereka. Nabi menjawab selama 30 tahun. 30 tahun ini adalah kuncinya. Sejak 632 Rasulullah wafat, 2 tahun kemudian oleh Abu Bakar Siddiq 634. 10 tahun kemudian oleh Utsman bin Affan 644. 13 tahun kemudian oleh Utsman bin Affan, dan 5 tahun kemudian oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 10 12 tambah 13 25 tambah 5 sama dengan 30. Betapa tepatnya Rasulullah SAW melakukan visualisasi yang luar biasa. Bukan ramalan, tapi merupakan bisikan. Karena Rasulullah selalu bersabda, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 tahun pasca kenabian adalah tonggak untuk kembali ke sana, dan merupakan kita harus sekali lagi memahami sejarah untuk utuhnya bernegara. Insya Allah dengan memahami sejarah, memahami Islam, membuat kita lebih damai, tentram, dan akur satu sama lain. Kenapa? Tidak ada perbedaan, karena semuanya hanya unsur dari sejarah. Insya Allah pemirsa.